Oke, hai Kak, hari ini kita mau bahas mengenai, prospek Inet, setelah ARA, apakah, masih bisa menguat dan bagaimana nasib saham Bumi di tangan Cheng Dong dan tolong juga diberikan update untuk saham Dewa. Silahkan, Haikal. Ya, ini kita langsung mulai aja. Semoga saya tidak kepanjangan ya, my friends ya, karena tadi ada kendala teknis. Tapi overview-nya adalah IHSG kemarin memang berjalan sesuai estimasi kita ya. Waktu pagi hari kita diskusikan di Tiger Insight, kita sepakat bahwa potensi IHSG masih ada untuk melanjutkan rally, untuk all time high baru dan lain sebagainya. Tapi memang dengan keterbatasan nilai transaksi yang ada di pekan lalu, itu cukup memberikan risiko buat IHSG ketika tekanan jualnya berubah sedikit, maka akan ada pengaruh yang lebih signifikan kepada pergerakan harga, dan ini cukup terlihat dari sesi 1 dan sesi 2-nya ya, my friends ya. Dan kalau kita lihat komposisinya, memang yang terkoreksi ini lebih banyak dari saham-saham saham-saham berkapitalisasi pasar yang cukup besar ya. Jadi pengaruhnya cukup signifikan, terutama untuk DSSA yang terkoreksi sampai 12% ya, my friends ya. Jadi memang sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan, tapi kalau kita lihat one thing for sure adalah pergerakan IHSG kemarin ini cukup mengundang flow yang kita nantikan ya. Ini mencapai transaksi hariannya itu 20,7 atau 0,8 triliun rupiah ya kalau dibulatkan. Nah, ini yang kita nantikan, semoga memang flow-nya atau nilai transaksinya ini cukup stabil sehingga nanti kalau toh pun memang ada tekanan jual yang cukup masif yang menggerakkan IHSG atau mayoritas saham-saham di dalamnya, ini bisa terserap oleh pasar. Dan kalau kita lihat memang sentimen positifnya itu masih ada dari indeks global ya, yang kalau kita lihat kemarin atau semalam ditutup relatif positif di Amerika dan juga Eropa, mungkin kalau my friends bisa lihat, dan juga kalau kita lihat di pembukaan di market-market Asia ini cukup menarik ya, dengan positif ya, Nikkei dan juga Kospi mungkin ya positif. Nah, kita harap sentimen ini akan berpengaruh ke IHSG untuk kemudian bisa membawa at least IHSG penguatannya lebih stabil lagi. Dan kalau misalnya kita rujuk lagi dari mana sebenarnya sentimen positif ini berasal, ya dari kabar yang cukup menggembirakan terkait dengan government shutdown di Amerika Serikat. Nanti kita ikuti lagi beritanya. Saya langsung potong aja ke Inet ya yang mau kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan pasar kemarin, dari top stocks-nya ya, dari sisi volume, value, maupun frekuensi, ini Inet muncul semua di jajaran top 10 saham yang ditransaksikan di bursa. Artinya memang Inet ini cukup aktif ya kemarin, dan memang terbukti Inet ditutup di ARA. Ini saya tampilkan chartnya untuk melihat kapan saja kita sudah bahas ya. Sebenarnya lebih banyak lagi, cuma mungkin pertama kali kita bahas Inet itu dari 9 Juli ya, my friends. Waktu itu harganya masih di kisaran 189, 190, untuk kemudian kita update beberapa kali, dan yang kedua terakhir itu di tanggal 15 Oktober dan 6 November. Tujuannya apa? Supaya nggak dibilang pom-pom ya, my friends ya. Jadi my friends juga bisa lebih selektif lagi dalam mengolah informasi yang diterima. Nah, kalau kemarin ARA, terus gimana nih nasibnya Inet ke depannya? Inet itu punya, kalau kita lihat yang paling kuat sebenarnya pengaruhnya, punya rencana untuk right issue ya. Tapi sebenarnya terlepas dari right issue itu sendiri, Inet itu kalau kita buka keterbukaan informasinya, sudah banyak nih melakukan hal-hal yang sifatnya ekspansi bisnis ya, my friends. Terakhir itu ada penandatanganan term sheet dari Trans Hybrid Communication, akuisisi saham 60% sahamnya. Kemudian juga ada pada akuisisi saham, dan mungkin yang paling topnya pengaruhnya itu dari rencana right issue. Jadi kalau kita lihat pergerakan sahamnya, ini sebenarnya dipengaruhi mungkin dari ekspansi bisnis tadi, tapi yang paling utama memang dari ekspektasi pasar terhadap right issue, karena relatif jumbo ya. Kalau kita lihat dari keterbukaan informasinya ini, rencananya akan menargetkan dana itu hingga 3,2 triliun, dan sekarang itu sebenarnya sedang dalam proses pernyataan efektif dari regulator di tanggal 17 November. Nah, ini sebenarnya kenapa saya bilang kita nggak pengen dilihat pom-pom ya, my friends, karena sebenarnya nanti kalau memang pergerakan harganya ini akibat dari ekspektasi right issue ini, kalau ternyata ada hal-hal yang
mempengaruhi right issue ini nantinya dan sifatnya negatif, misalnya ada pembatalan atau apa dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa saja mempengaruhi pergerakan harga menjadi negatif ya, berbalik ya, dari yang positif sebelumnya menguat kemudian bisa jadi negatif akibat mungkin dari perubahan-perubahan dari rencana right issue. Itu memang bentuknya masih risiko ya my friends ya, tapi ini saya ceritakan saja supaya kemudian my friends tidak salah dalam menerapkan strategi investasi di INET. Kurang lebih seperti itu untuk INET.